Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Aulia Rahma dengan NPM 24752074. Di video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa fitur yang tersedia di dalam Power Apps. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu Power Apps. Jadi, Power Apps adalah salah satu platform yang digunakan untuk membuat aplikasi secara cepat tanpa harus memiliki kemampuan coding yang tinggi. Dengan Power Apps ini, kita bisa membuat aplikasi bisnis sederhana seperti pencatatan data, inventaris barang, formulir digital, atau aplikasi untuk mengelola proses kinerja di sebuah organisasi. Kedengarannya seru dan keren banget kan? Nah, langsung aja yuk kita bahas fitur yang tersedia di dalam Power Apps. Nah, untuk kita masuk ke dalam fitur tersebut, kita harus login dulu. Sekarang aku mau klik link Power Apps-nya karena aku loginnya lewat HP, jadi aku pakai linknya. Nah, sebelumnya aku udah login terlebih dahulu tadi pagi, jadi udah save password. Jadi ketika linknya diklik, itu langsung masuk ke akun Power Apps-nya. Caranya sama aja ya teman-teman, kayak login seperti biasanya. Masukkan email atau username, ya masukin emailnya, kemudian masukin password. Nah, swipe sebentar. Oke, kita langsung masuk ke menu beranda. Jadi menu beranda adalah halaman utama setelah kita login. Biasanya itu berisikan aktivitas kita selama di Power Apps, aplikasi apa saja yang sudah kita buka, dan fitur dan rekomendasi fitur yang bisa kita pakai atau kita gunakan. Kebetulan karena aku baru login dan belum buat aplikasi apapun, jadi di dashboard aku masih ditampilkan kalimat selamat datang. Ya, ada start with design, start with data, start with the plan, and each other. Selanjutnya itu ada buat. Oke, jadi menu buat ini digunakan ketika kita ingin membuat aplikasi. Nah, biasanya di sini tuh berisi berbagai pilihan. Yang misalnya itu membuat aplikasi dengan data yang sudah tersedia atau yang sudah kita punya. Yang kedua, membuat aplikasi dengan template. Yang ketiga itu membuat aplikasinya itu mulainya dari desain yang kosong. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di menu buat ini itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian udah punya datanya, bisa pakai yang udah ada data. Kalau kalian mau cepat dan ringkas, itu bisa pakai template. Kalau kita mau berinovasi, bisa banget pakai yang kosong, desain kosong. Selanjutnya ada pelajari. Di menu pelajari ini membantu kita banget untuk yang pemula untuk mengetahui cara penggunaannya. Terus di sini tuh berisi tutorial cara buat aplikasinya. Nah, kita nih harus baca, apalagi khususnya untuk pemula, supaya nggak keliru ketika buat aplikasinya. Tuh. Next, itu ada aplikasi. Jadi, aplikasi ini berisikan semua aplikasi yang kita miliki atau aplikasi yang dibagikan oleh pengguna lain. Di sini itu kita bisa ngedit, bisa juga bagiin ke pengguna lain. Selanjutnya itu ada pusat AI. Sesuai dengan namanya, menu ini berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam Power Apps. Nah, fitur ini kita tuh bisa buat model AI yang membantu proses kerja kita. Misalnya untuk menganalisa gambar, membaca dokumen, atau membuat prediksi berdasarkan data. Selanjutnya itu ada tabel. Tabel ini digunakan untuk mengelola data yang telah digunakan aplikasi. Di sini, di dalam fitur ini, kita bisa menambahkan tabel baru, kolom data, atau struktur data. Selanjutnya itu ada alur.
Jadi, alur ini berhubungan dengan otomatisasi proses kerja dengan Power Automate. Jadi, di sini tuh misalnya mengirimkan email secara otomatis. Tuh. Selanjutnya adalah solusi. Solusi ini adalah menu yang digunakan untuk mengelola berbagai komponen aplikasi dalam satu paket, seperti aplikasi, alur, dan tabel data. Nah, biasanya fitur ini tuh berguna banget untuk perkembangan aplikasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, yang terakhir itu ada menu lainnya. Menu lainnya ini berisikan fitur dan pengaturan yang tidak ditampilkan secara langsung di chatbot yang telah aku sampaikan di sebelum-sebelumnya. Tuh. Kayak situs web, agen, gitu-gitu. Oke. Sekian pemaparan dari aku. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.